A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah gak pada ngantuk ya, jadi ada tebak-tebakan nih buat kalian ya. Kuncinya huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Nah, buat Ikhwan dulu ya. Ikhwan jawab, ada Mi kan di depannya. Tebak ya. Kata kuncinya, hadirmu merubah duniaku. Coba tebak, ada berapa huruf vokal di sana? Kata kuncinya, huruf vokal ada 5, A, I, U, E, O. Huruf vokalnya ada 5 ya. Ada yang bisa jawab gak? Hadirmu merubah duniaku. Ada 5. Ada 5, apa aja sebutin? EO. EO. Ayo, ayo. Ayo. Ada jawaban yang lain? Masuk streaming tau. Kalau jawabannya salah, berarti nggak dikasih hadiah ya. Kata kuncinya, huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Nah, di sana ada berapa huruf vokal? Oh, enggak di sana. Berapa? 4. Kenapa bisa 4? Kita vokal 3. Kenapa bisa 3? Di sana. Di sana. Perasaan di sini banyak huruf vokalnya. Alasannya, kasih alasan yang jelas. Karena semua orang butuh kejelasan. Kalau taluk berarti dilempar ya, Kahwat. Tadi bisa jawab gak? Ada 3. Apa aja? I, A, A. I, A, A. I sama A. Kenapa ada perasaan asa banyak? Yang lainnya kemana? Di sana. Lempar ya, Kahwat. Ahwat, kata kuncinya beda. Denganmu hidup itu indah. Kata-katanya ya. Denganmu hidup itu indah. Huruf vokal apa yang kurang di sana? Ada yang bisa jawab? Yang kurang. Kenapa bisa O? Karena apa ya? Alasannya apa? Alasannya apa? Hidup bukan. Denganmu bukan. Denganmu hidupmu denganmu hidup itu indah. Gak ada O-nya. Makasih semuanya. Door prize-nya ditunggu kapan-kapan ya. Nah, tadi Kutum ini kata kuncinya tadi, hadirmu merubah segalanya. Denganmu hidup itu indah. Pernah gak sih merasa bahwa kehadiran seseorang mampu merubah dunia kita gitu ya? Ketika pernah gak? Pernah. Kehadiran seseorang mampu merubah yang awalnya kita malas-malasan menjadi semangat. Pernah gak? Yang awalnya hidup kita itu monokrom, abu-abu menjadi full color bagai pelangi. Pernah gak? Ya gitulah gitu ya. Banyak kehadiran seseorang yang membuat kita bisa jadi bahagia, bisa jadi sedih gitu ya. Ada kehadiran seseorang yang membuat kita gelisah. Ada kehadiran seseorang yang membuat kita kecewa gitu. Ada kehadiran seseorang itu membuat kita sakit hati. Tapi hidup itu pilihan. Ketika Allah hadirkan seseorang dalam diri kita, kita mau ngapain dia gitu. Terserah kita. Ketika dia nyakiti kita, berarti
itu jalan kita untuk bersabar, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika itu kebahagiaan buat kita, berarti itu jalan dari Allah agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, kehadiran seseorang aja mampu merubah dunia kita. Apalagi ketika kita hadirkan Allah yang menghadirkan dia gitu ya. Allah bisa merubah dunia ini bukan hanya sebagai tempat bermain, bukan hanya sebagai tempat senda gurau, tapi tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menebar setiap manfaat dari kita untuk semuanya. Bermanfaat. Karena hanya ada kekuatan yang satu dalam wujud ini, yaitu kekuatan Allah. Dan ada nilai yang satu dalam semesta ini, yaitu nilai keimanan. Barang siapa bersama kekuatan Allah, ia tak akan merasa takut. Meskipun ia sama sekali tak memiliki unsur-unsur kekuatan secara lahiriah. Barang siapa yang memiliki nilai keimanan, maka baginya seluruh kebaikan. Maka kunci hidup dunia ini cuma dua, kekuatan dari Allah dan keimanan yang Allah berikan kepada hambanya. Untuk menjalani hidup, kita tidak bisa hidup tanpa kekuatan Allah, dan kita tidak bisa beribadah tanpa keimanan yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika hadirmu merubah segalanya, ketika kita hadirkan Allah yang mampu merubah dunia kita, bagaimana kisahnya Siti Hajar yang begitu yakin akan Allah ketika ditinggalkan suaminya. Siti Hajar yakin gitu ya, bahwa Allah yang akan menolongnya. Allah akan selalu bersamanya. Siti Hajar yakin gitu bahwa binasrillah yansur may yasha. Dengan pertolongan Allah, dan Allah akan menolong siapapun yang dia kehendaki. Nah, kisah kedua yang sangat begitu indah yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita tentang kisah ibunda Nabi Musa SAW yang diberikan oleh Allah sebuah ilham harus menghanyutkan anaknya ke sungai gitu ya. Bagaimana perasaannya? Sangat begitu mungkin sedih gitu ya, khawatir dan gelisah karena tidak tahu gitu ya nanti tuh berujungnya kemana gitu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Qasas ya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa dan menghanyutkannya ke sungai gitu. Jangan ibundanya jangan takut dan jangan bersedih, karena sungguhnya Allah pasti akan mengembalikannya kepada Nabi Musa dan akan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Tapi ternyata di sebuah perjalanan ketika ibunda Nabi Musa berniat untuk menghanyutkan Nabi Musa itu agar terhindar dari Firaun, tapi ternyata malah Allah takdirkan bertemu dengan Firaun gitu ya. Allah kirimkan Nabi Musa itu ke Firaun. Fataqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka dia dipungut oleh keluarga Firaun gitu. Jadi mungkin ibunda Nabi Musa itu frustasi gitu ya, karena niatnya itu untuk dijauhkan dari Firaun, tapi ternyata malah Allah dekatkan kepada Firaun. Sehingga yang awalnya mungkin tidak bersedih karena Allah sudah mewanti-wanti wala takhafi wala tahzani, tapi kan jadi sedih gitu ya, karena ternyata Nabi Musa itu dipegang oleh Firaun, diasuh oleh Firaun. Sampai pada kalimat wa asbaha fuada ummi Musa farigha. Di hati Ibu Musa itu menjadi kosong. Sehingga dia ingin meluapkan apa yang dia rasakan, sehingga dia ingin menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi in kadat tatubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Tapi Allah langsung yang memberikan keteguhan kepada hatinya. Sehingga di akhir ceritanya
faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa lita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Janji Allah itu benar gitu. Ketika awalnya Allah berjanji, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ya emang benar gitu ya. Meskipun prosesnya begitu panjang, prosesnya begitu menyedihkan, begitu mengkhawatirkan, menggelisahkan, tapi emang Allah gitu tidak pernah menyalahi janjinya gitu ya. Maka kami kembalikan dia Nabi Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih. Dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, yang bisa kita ambil dari sini, hadirkan Allah dalam segalanya. Karena dengan hadirnya Allah dapat merubah dunia kita. Ingat bahwa Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa'adallahi haqqo. Janji Allah itu benar, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Karena setiap yang kita jalani, setiap yang kita alami itu terjadi karena akibat perbuatan tangan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Jadi hadirmu merubah duniaku, yaitu hadirkan Allah yang mampu merubah kita. Jangan sampai kita hadirkan manusia yang dapat merubah kita, tapi itu tidak mempunyai makna. Tapi ketika kita hadirkan Allah, maka hidup yang tadinya sebagai senda gurau akan kita gunakan untuk beribadah dan mendekat kepadanya. Hadirmu merubah duniaku. Denganmu kehidupan ini jauh lebih indah. Janjimu tak pernah salah. Karena hanya dengan pertolonganmu kita mampu melewatinya. Dengan kekuatanmu, kelemahan yang kau ciptakan sebagai sifat manusia itu tersamarkan. Kita tidak bisa apa-apa tanpanya. Maka dari itu hadirkan Allah yang mampu merubah segalanya. Karena dunia dengan kegelapannya mampu bersinar dengan cahayanya. Masalah yang begitu rumit rasanya akan berakhir sudah dengan solusi indahnya. Hati yang begitu kerasnya bisa dirubah menjadi lunak atas izinnya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian atau perkataan. Ditutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.